Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rita Zahra, SPD MPD. Saya adalah dosen tetap pada program studi Manajemen Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIP Indonesia Banda Aceh. Saat ini saya dipercayai mengampu mata kuliah umum wajib Bahasa Indonesia dengan bobot 2 SKS dan mata kuliah ini berada pada semester 6. Deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mendalami materi perkuliahan yang meliputi yang pertama, pengetahuan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, etika akademik. Yang ketiga, sistematika penulisan karya tulis ilmiah dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Yang keempat, perancangan karya tulis ilmiah, logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Materi yang diajarkan bermanfaat untuk menyusun karya tulis ilmiah, baik berupa tugas kuliah, laporan penelitian, maupun tugas tulis ilmiah yang dikompetisikan. Dalam pembelajaran mata kuliah, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Saya menggunakan dua strategi dalam pembelajaran yang sering saya lakukan dengan mahasiswa. Yang pertama sekali yaitu penyampaian dengan menggunakan buku bahan ajar yang merupakan referensinya diri saya sendiri beserta kawan-kawan. Yang kedua, memberikan soal-soal yang ada di kelas ya berupa latihan agar mahasiswa ikut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Teknik yang ketiga yaitu adalah interaction. Interaction yaitu bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas biasanya saya akan memberikan tugas-tugas pada mahasiswa supaya mahasiswa ikut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan di luar kelas biasanya saya akan menggunakan suatu kelompok atau grup seperti grup WA untuk berdiskusi, dan juga saya menggunakan Google Classroom untuk memudahkan mahasiswa dalam mengirimkan tugas. Yang terakhir ada assessment. Saya melakukan penelitian secara menyeluruh, baik melalui penilaian formatif maupun sumatif. Misalnya penelitian tugas, menulis ilmiah, presentasi lisan, partisipasi diskusi, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun pembobotan nilainya yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran adalah yang pertama itu didasari pada kehadiran 20%, tugas individu 15%, presentasi kelompok 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%. Jadi totalnya ada 100%. Capaian pembelajaran CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama sekali ada CPL 1, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Dan CPL yang kedua, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sesudah. CPL yang ketiga, melakukan pengembangan sistem informasi berbasis komputer dan mengimplementasikan dengan menggunakan metode, teknik, dan alat bantu yang ada. CPL yang keempat, mampu bekerja sama secara efektif, baik sebagai anggota maupun pemimpin tim kerja. Kemudian yang keempat itu ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK. Di sini mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas berbahasa secara akademik, baik lisan maupun tulisan, sesuai dengan etika komunikasi yang baik. CPNK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan menyusun karya tulis ilmiah dengan menggunakan metode penulisan dan teknik pengolahan data yang sesuai baik dari sumber baku maupun tidak baku. CPNK yang ketiga, mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi, misalnya aplikasi pengolahan kata, referensi, dan tata bahasa dalam mendukung proses penulisan dan presentasi karya akademik secara efektif. CPNK yang keempat, mahasiswa mampu bekerja sama secara efektif dalam tim, baik sebagai anggota maupun pemimpin kelompok, diskusi atau proyek penulisan,
dengan menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara akademik yang baik. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar, sub CPMK 1 mampu menemukan informasi dari berbagai sumber terkait pengertian bahasa Indonesia, sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sub CPMK yang kedua mampu menemukan informasi tentang ragam dan laras bahasa Indonesia melalui media. Sub CPMK yang ketiga mampu menemukan informasi masalah karakteristik bahasa Indonesia ilmiah melalui media. Sub CPMK yang keempat mampu menemukan informasi tentang dasar-dasar ejaan bahasa Indonesia melalui media. Sub CPMK yang kelima mampu menggunakan pilihan kata dalam menyusun karya tulis ilmiah. Sub CPMK yang keenam mampu membuat struktur bahasa atau kata, kalimat, paragraf, dan wacana yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sub CPMK yang ketujuh mampu menyunting kesalahan berbahasa pada media online. Sub CPMK 8 mampu menerapkan etika akademik dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Yang terakhir, sub CPMK yang ke-9 mampu membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Berikut materi-materi yang akan saya ajarkan. Yang pertama sekali ada kontrak perkuliahan atau RPS, kemudian pengertian bahasa Indonesia, sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Materi yang kedua adalah ragam dan laras bahasa Indonesia. Materi yang ketiga, karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Yang keempat adalah dasar-dasar ejaan bahasa Indonesia. Materi yang kelima, pilihan kata dalam menyusun karya tulis ilmiah. Materi yang keenam adalah struktur bahasa atau kata, kalimat, paragraf, dan wacana yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Materi yang ketujuh adalah penyuntingan kesalahan berbahasa pada media online. Materi yang ke-8, etika akademik dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Materi yang ke-9, membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Inilah sekilas tentang materi dan bahan ajar yang saya terapkan dalam pembelajaran sehari-hari dengan mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pembelajaran secara tatap muka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini pada mata kuliah umum bahasa Indonesia di pertemuan yang ke-7. Ya. Sebelum kita lanjutkan pada materi kita, Ibu akan seperti biasa mengabsen mahasiswa Ibu untuk hari ini. Ya, siapa yang Ibu panggil harap mengangkat tangan seperti biasanya. Ya. Farah Wahyuni, Raudatul Jannah, Muhammad Nazar. Sudah selesai absen pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, di minggu lalu itu kan kita sudah belajar tentang ejaan yang disempurnakan. Siapa di sini yang bisa mereview tentang pembelajaran kita di minggu yang lalu? Oh boleh. Siapa namanya? Raudatul Jannah akan mereview pembelajaran kita di minggu yang lalu. Silakan. Review pertama minggu lalu itu materi tentang ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, ejaan adalah perlombangan di bahasa. Kedua, dalam ejaan ada tanda baca seperti tanda titik, koma, tanda seru, tanda tanya, dan lain-lain. Tiga, penulisan huruf dalam ejaan seperti huruf besar dan huruf kecil dalam IJD. Empat, ada ejaan lama dan ada ejaan baru. Yaitu adalah tentang pembelajaran kita di minggu yang lalu ya, yang sudah dijelaskan oleh teman kita. Mungkin itu mewakili dari teman-teman yang lainnya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi kita itu adalah tentang diksi. Apa itu diksi? Pilihan kata. Diksi itu adalah pilihan kata. Oke, anak-anak ibu mungkin sebelumnya waktu sekolah SMA itu sudah pernah ya belajar tentang diksi. Pernah? Pernah. Tak berarti sekilas sudah tahu apa itu diksi ya? Untuk hari ini pada mata kuliah umum bahasa Indonesia kita juga membahas materi tentang diksi. Kita lihat dulu pengertian ya. Kita lihat dulu apakah saja materi yang akan Ibu ajarkan hari ini dengan teman-teman semua. Yang pertama sekali itu ada pengertian dari diksi ya. Yang kedua ada aspek-aspek diksi. Yang ketiga fungsi diksi.
Yang keempat ada jenis-jenis diksi. Yang kelima ada syarat-syarat diksi. Yang keenam kata konkret dan abstrak. Dan yang ketujuh pembentukan kata. Dan yang terakhir ada ungkapan idiomatik. Itu adalah sekilas tentang materi yang akan Ibu jabarkan nanti dengan teman-teman semua di sini. Ya. Oke, di sini ada, kita lihat dulu. Yang pertama ada pengertian dari diksi. Apa itu pengertian dari diksi? Pengertian diksi ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian diksi adalah pilihan kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan suatu gagasan atau ide. Nah, bagaimana cara kita memilih diksi yang tepat? Diksi yang tepat itu sesuai dengan konteks pembicaraan kita. Kita harus memilih atau mengelompokkan kata sesuai dengan konteks pembicaraan agar mudah ketika audiens atau pendengar memahami apa yang kita jabarkan. Itu adalah pengertian dari diksi itu sendiri. Oke, yang kedua itu ada aspek-aspek dalam diksi. Kita harus memperhatikan aspek-aspek dalam diksi ini. Ada 4 aspek-aspek dalam diksi tersebut. Ya, ada yang pertama itu ketepatan kata. Yang kedua ada kesesuaian konteks. Yang ketiga gaya bahasa. Dan yang keempat ada kekuatan kata. Yang pertama sekali ada ketepatan kata. Itu ketepatan kata tepat dalam memilih kata. Yang kedua ada kesesuaian konteks. Apa itu kesesuaian konteks? Sesuai dengan konteks, dengan situasi, ya kan? Ya, dengan para audiens kita. Nah, seperti Ibu hari ini, Ibu belajar mengajar tentang bahasa Indonesia sesuai dengan materi Ibu diksi, maka Ibu akan menjelaskan tentang diksi itu sesuai dengan konteks yang sudah ada, sesuai dengan materinya, ya. Oke, baik. Di sini yang ketiga ada gaya bahasa. Apakah gaya jalan itu gaya bahasa? Tidak. Gaya bahasa itu adalah gaya formal dan informal. Ada gaya yang resmi yang kita gunakan itu bahasanya itu formal. Ya kan, seperti Ibu sekarang di bidang pendidikan, Ibu mengajar itu tidak mungkin menggunakan bahasa informal. Karena bahasa informal itu bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Antara kita berkomunikasi dengan teman, kita menggunakan bahasa informal. Baik, sekarang kita lanjut pada kekuatan kata. Apa itu kekuatan kata? Kekuatan kata bagaimana cara kita memilih kata yang kuat sehingga bisa menarik para pembaca atau pendengarnya. Jadi pembaca atau pendengar ini mampu mendengar cerita kita sampai selesai. Nah, bagaimana cara itu? Itu adalah dengan memilih kata-kata yang tepat, kata-kata yang sesuai, tentu sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Itu adalah beberapa aspek dari diksi itu sendiri. Oke, lanjut lagi nih. Ada fungsi juga dalam diksi. Jadi kita hari ini kita lanjut lagi pembelajaran kita pada fungsi diksi. Apa itu fungsi yang pertama? Membantu pembaca memahami pesan yang ingin disampaikan. Jadi kita di sini bisa membantu para pembaca atau pendengar yang ingin kita sampaikan. Itu adalah fungsi dari diksi pertama. Yang kedua itu ada komunikasi yang efektif. Nah, gimana komunikasi yang efektif itu? Komunikasi yang berjalan dengan jelas, dengan tepat, ya kan? Komunikasi yang berjalan dengan jelas, tepat, kemudian sesuai dengan objek yang dibicarakan. Jadi komunikasi itu harus bagus. Nah, ketika kita menulis ataupun berbicara, ya kan? Harus menggunakan komunikasi yang tepat. Nah, sehingga para audiens kita dapat mudah memahami apa yang kita katakan. Nah, yang ketiga itu ada bentuk ekspresi. Apa itu arti dari ekspresi itu sendiri? Ada yang tahu? Bentuk ekspresi itu adalah bisa dikatakan bahwasanya ekspresi itu bagaimana cara kita mengekspresikan dari pilihan kata yang kita pilih ini. Misalnya kita memilih kata senang, maka ekspresi yang harus kita keluarkan itu, ya kan, sesuai dengan diksi itu, ya kan? Kelihatan bahwasanya kita senang seperti itu. Kalau kita memilih diksi yang sedih, maka ekspresi yang kita keluarkan itu juga harus sedih. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat ada hiburan. Dalam fungsi diksi ini bisa menjadi sebuah hiburan juga untuk kita. Bisa menimbulkan rasa senang sehingga
kita bisa menghilangkan stres dalam diri kita sesuai dengan diksi yang kita pilih. Oke, baik, di sini ada jenis-jenis dari diksi tersebut. Nah, ada dua pembagian diksi. Yang pertama ada diksi berdasarkan makna, makna denotatif dan makna konotatif. Tahu nggak anak? Ini udah pernah dengar pasti ini. Apa itu makna denotatif dan apa makna konotatif? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Siapa yang bisa menjawab makna denotatif dan makna konotatif? Oke, siapa namanya? Misalkan makna denotatif adalah makna yang sebenarnya seadanya. Contoh, rumah atau bangunan. Makna konotatif adalah makna yang bukan sebenarnya atau makna yang memiliki arti lain. Contoh, rumah tangga. Oke, itu adalah pengertian dari makna denotatif dan konotatif. Berarti teman kita masih ingat nih yang diajarkan oleh guru kita dulu. Makna denotatif itu adalah makna yang sebenarnya atau makna yang seadanya yang bisa dilihat oleh panca indera. Sedangkan makna konotatif adalah makna yang bukan sebenarnya atau makna dihias. Itu pengertiannya. Konotatif ini banyak terdapat pada penulisan karya sastra seperti puisi atau novel, ya kan? Banyak mendapatkan makna konotatif di dalamnya. Sedangkan denotatif itu adalah makna yang sebenarnya. Contohnya seperti yang dikatakan oleh teman kita itu rumah, kan? Ada contoh lain seperti bunga. Apa itu pengertian bunga pada denotatif? Bunga itu memiliki tangkai, ya kan? Bunga itu memiliki batang. Kemudian bunga itu memiliki warna. Bisa dilihat oleh panca indera, ya kan? Jelas sekali perinciannya. Dan yang kedua, makna konotatif dilihat dari segi kita berikan contoh juga bunga. Bisa dikatakan bunga desa. Nah, apa itu bunga desa? Bunga desa di desa tersebut. Itu pengertiannya itu adalah gadis yang cantik. Tahu sekali teman-teman di sini kalau bunga desa itu artinya adalah gadis yang paling cantik, yang paling populer di kampung tersebut, ya kan? Nah, itu adalah pengertian makna konotatif. Oke, kita lanjut. Di sini ada diksi berdasarkan leksikal. Ya, kita perhatikan sama-sama. Di sini ada yang pertama sekali diksi sinonim. Yang kedua ada antonim, yang ketiga homonim, yang keempat homofon. Itu merupakan diksi-diksi yang memiliki arti yang berbeda. Nah, sinonim itu apa namanya? Nah, tahu apa jawabannya? Persamaan kata. Contohnya seperti apa contohnya? Persamaan kata. Apa? Buruk, jelek, ya kan? Mati, meninggal. Nah, itu contoh dari persamaan kata. Nah, sedangkan antonim itu perlawanan kata. Apa contohnya perlawanan kata? Jelek, cantik. Oke, jelek, cantik, kecil, besar. Itu contohnya, contoh dari antonim. Kemudian homonim. Apa itu homonim? Homonim adalah pengucapan sama tetapi memiliki ejaan yang berbeda. Contohnya seperti pada kata tahu dan tahu. Nah, itu kan memiliki pengucapan yang sama ya, tapi artinya yang berbeda. Kemudian ada lagi homofon. Ya. Homofon itu adalah kata yang memiliki ejaan yang sama tetapi makna pengucapannya berbeda. Contohnya seperti apa itu contohnya? Nah, coba ben dan bang. Nah, itu kan sama ya pengucapannya tapi memiliki arti yang berbeda. Nah, ini adalah beberapa contoh dari diksi berdasarkan makna dan diksi berdasarkan leksikal. Itu beberapa contohnya ya. Kita lanjut lagi di sini ada syarat-syarat dari diksi itu sendiri. Masih syarat-syaratnya diksi itu harus sesuai dengan syaratnya. Nah, nanti pun jangan lupa mencatat ya materi ini. Nanti juga itu akan mengirimkan ke grup workshop kita, bahasa Indonesia kita ya. Beserta nanti ada juga tugas yang akan diberikan. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, adakah di setelah Ibu selesai menjelaskan tentang beberapa materi ini, adakah dari teman-teman di sini yang ingin bertanya? Ada? Siap. Oke, siapa namanya nak? Dahratu. Oke, Dahratu mau bertanya tentang apa nak? Apa perbedaan diksi formal dan informal?
Bagaimana kata yang digunakan dalam formal dan informal? Coba sebutkan contohnya. Oh, oke. Teman kita menanyakan tentang diksi formal dan informal dan dia meminta memberikan satu contoh dari diksi tersebut. Siapa di sini yang mungkin bisa menjawab pertanyaan dari teman sebelum ibu yang menjelaskan? Siapa? Izin menjawab, Bu. Oke, kalau saya Ya. menjawab. Silakan. Diksi formal adalah kata yang digunakan baku atau resmi. Contohnya, saya ingin mengucapkan terima kasih. Sedangkan diksi informal adalah menggunakan kata-kata yang santai dan tidak baku. Contohnya, makasih ya. Oke, itu beberapa satu contoh yang diberikan oleh Roda benar sekali bahwasanya diksi formal itu diksi yang diucapkan secara formal seperti yang ibu katakan tadi di bidang-bidang pemerintahan, ya kan, bidang pendidikan itu menggunakan diksi yang formal. Dan sedangkan diksi yang informal ini diksi yang santai seperti yang dikatakan oleh teman kita, ya kan? Nah, itu kita harus pahami. Jadi contohnya sudah dikasih oleh Roda, sangat bagus ya jawabannya. Dan terima kasih pada anak-anak yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi kemampuan membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan. Nah, apa itu kata umum dan kata khusus? Kata umum itu kata yang lebih luas cakupannya, sedangkan kata khusus adalah kata yang sempit ya cakupannya, nak ya. Kan keturunan dari kata umum. Contohnya apa itu? Contohnya misalnya warna. Warna itu termasuk ke dalam kata umum. Nah, sedangkan kata khususnya itu warna itu ada berapa macam? Banyak. Sebutkan. Putih, biru. Iya, hitam, putih, biru, merah, jingga lain sebagainya itu merupakan termasuk ke dalam kata khusus. Jadi kita harus paham itu ada kata khusus dalam penulisan diksi dan ada kata umum. Nah, yang keenam, memperhatikan pemilihan kata yang tepat dalam tulisan. Kita harus memperhatikan pemilihan kata yang tepat, khususnya pada penulisan karya ilmiah. Nah, itu kan kita harus formal ya tulisan yang kita buat itu, kita harus akurat, harus jelas, tidak boleh bertele-tele. Nah, kemudian katanya itu tidak boleh ada kata yang ganda. Jadi kita harus bisa memilih kata yang lain selain kata itu. Terus bisa dipahami ya, karena nanti kedepannya kalian juga akan membuatkan proposal itu ya, atau skripsi untuk ke depan. Oke, selanjutnya ada kata konkret dan abstrak. Kata konkret adalah kata yang menunjuk pada sesuatu yang dapat dilihat atau dirasakan oleh satu atau lebih panca indera. Apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa? Meja. Oke, meja bisa kita lihat ya. Apa lagi? Kursi yang bisa dilihat oleh panca indera dan juga bisa kita rasakan, ya kan? Nah, itu merupakan contoh dari kata konkret. Kemudian ada lagi kata abstrak. Apa itu kata abstrak? Adalah kata yang mempunyai referen berupa konsep dan suka digambarkan dengan sebuah wujud rupa, sehingga kata abstrak tidak terukur dan terhitung. Apa itu contohnya? Angin, ya benar sekali ya. Hanya dijabarkan, kemudian kita bisa membayangkan bahwasanya dalam soal itu sangat mencintai orang tuanya. Seperti itu dia paling ya. Itu adalah contoh kata abstrak dan kata konkret. Nah, di sini pembentukan kata dalam bahasa Indonesia ini ya dari diksi itu sendiri memiliki dua upaya pembentukan. Yang pertama dari dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ada dari luar bahasa Indonesia. Dari luar bahasa Indonesia disebut dengan unsur serapan. Ya kan? Unsur serapan itu adalah unsur dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dari mana aja itu lahir? Dari mana saja? Dari Arab, Belanda, oke. Cina, Inggris. Itu adalah unsur serapan dan lain tadi banyak lainnya kan yang tidak perlu kita sebutkan satu persatu. Ungkapan idiomatik ini adalah kata kerja yang memiliki makna yang tidak dapat dipahami secara harfiah atau arti yang sebenarnya. Itu adalah apa dengan bagian tubuh kita? Contohnya, iya panjang tangan, kemudian tulang punggung. Nah, itu memiliki arti tersendiri. Panjang tangan itu orang yang suka ungkapan dengan warna. Seperti contohnya si jago merah. Apa itu si jago merah? Api. Nama benda alam. Contohnya bintang kelas, kejatuhan bulan. Ungkapan dengan nama hewan. Seperti kutu buku.
Kuda hitam. Apa kutu-kutu itu? Orang yang suka membaca. Iya, orang yang suka membaca atau berliterasi itu ya. Depan dengan bagian tumbuhan, misalnya naik daun, buah bibir. Apa sekarang yang lagi naik daun, yang lagi viral nih? Biasa itu lebih ke orang-orang yang populer, seperti artis, ya. Itu bisa dikatakan naik daun. Apa sekarang yang lagi naik daun? Yang jual mata. Mana? Jual mata. Oke, sampai di sini ada tidak teman-teman ibu yang ingin bertanya lagi sebelum kita merangkum pembelajaran hari ini? Ada nggak? Enggak, Bu. Bagaimana diksi dapat mempengaruhi persepsi pembaca atau pendengar terhadap pesan yang ingin disampaikan? Oke, bagaimana caranya supaya diksi ini dapat mempengaruhi pesan sih? Apa tadi katanya? Bisa diulang? Bagaimana diksi dapat mempengaruhi persepsi pembaca atau pendengar terhadap pesan yang ingin disampaikan? Oke, ya. Yang pertama itu kita harus memilih tingkat keseriusan, kan? Tingkat keseriusan itu objek yang kita bicarakan. Kita harus memilihnya dan tepat sesuai dengan sasaran. Itu yang pertama sekali, ya. Yang kedua itu kita harus melihat juga situasi kondisi orang tersebut, ya kan? Ataupun situasi dan kondisi tempat di mana kita akan membahas materi kita itu. Jadi segala sesuatu itu harus melihat ke audiens kita bagaimana, ya kan? Harus kita kenali terlebih dahulu, jangan nanti memilih diksi yang tidak tepat. Misalnya seperti para remaja ini kan lebih suka pada pembahasan tentang rasa cinta misalnya, kan? Semangat itu lebih senang mungkin pada remaja. Itu contoh-contoh yang membuat keterikatan sehingga para itu tertarik ya dengan pembahasan yang kita bahas. Kemudian pemahaman, ya, kita harus paham dengan materi kita sehingga tidak rancu ketika kita berdiri di depan. Ketika kita menjelaskan segala sesuatu dengan pemahaman yang lengkap, ya kan? Dengan kita membaca materi, jadi kita lebih mudah dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ya, Ibu akan nanti memberikan tugas di bahasa Indonesia kita, di grup WhatsApp kita. Di sini Ibu akan memberikan tugas seperti biasa. Anak-anak Ibu mengerjakan tugas tersebut sebelum sore nanti, ya. Jadi sudah siap dikirimkan ke Ibu tugasnya. Itu batas menerima tugas. Ya, nanti dijaga aja di Ibu bakal dikirimkan. Oke, siapa lagi yang mau merangkum pembelajaran untuk hari ini sebelum kita akhiri? Nah, oke, boleh. Silakan, Nak. Nelson, boleh silakan merangkum pembelajaran hari ini. Untuk mata kuliah hari ini, nomor 1 diksi merupakan kecepatan dalam memilih kata. 2. Diksi atau fungsi diksi, jenis-jenis diksi, kemudian syarat-syarat diksi. Yang 3. Kata konkret dan kata abstrak. Ada ungkapan kromatik seperti panjang tangan, mulut manis, dan bintang kelas. Oke, itu adalah rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Teman-teman semua sudah memahami penjelasan dari Ibu. Lebih dan kurang mungkin Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan penjelasan materi Ibu. Minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya, ya. Untuk hari ini kita cukupkan saja, ya. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.